pagi, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengantar aktivitas kita sepanjang hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaula muda yang dikasihi Tuhan, banyak orang berbicara tentang kasih, tetapi sedikit yang benar-benar hidup di dalamnya. Kasih seringkali menjadi teori yang indah dalam kata-kata, namun gagal menjadi aksi nyata di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia yang sering memanipulasi kasih demi kepentingan pribadi, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 ini menyingkapkan inti terdalam dari kasih sejati. Kasih yang lahir dari inisiatif ilahi, bukan sekedar emosi manusia. Kasih Allah tidak berhenti pada perasaan, tetapi memuncak dalam tindakan paling mulia. Ia mengutus Yesus Kristus putranya yang tunggal ke dunia ini agar kita hidup olehnya. Salib menjadi bukti abadi bahwa kasih sejati selalu melibatkan kerelaan memberi, bahkan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Dalam salib kita melihat kasih yang tidak hanya dituturkan, tetapi dijalankan. Teolog Karbat menyebut salib sebagai titik tertinggi dari pewahyuan Allah sebagai kasih. Artinya Allah tidak sekedar menyampaikan kasih melalui firman, tetapi menghadirkannya dalam diri Yesus yang menderita dan bangkit. Kasih seperti inilah yang menjadi dasar eksistensial umat Kristen. Kita tidak bisa memahami kedalaman Injil jika tidak memahami bahwa Allah lebih dahulu mengasihi. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, realita yang menyedihkan dari dunia kita hari-hari ini menunjukkan betapa minimnya kasih yang diwujudkan dalam perbuatan. Berita tentang suami yang membunuh istrinya, pemerkosaan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, dan pengkhianatan dalam relasi begitu mudah ditemukan di media sosial dan berita utama. Semua ini bukan hanya mencerminkan kegagalan moral, tetapi juga krisis kasih. Sebab bila kasih sejati memerintah dalam hati manusia, kekerasan tidak akan menjadi pilihan. Jika kita mengaku mengasihi Allah, kita pun harus rela mengasihi sesama. Bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam pengorbanan yang nyata. Ada kisah seorang bapak yang menyumbangkan salah satu ginjalnya untuk anaknya. Ketika ditanya apakah ia takut, ia menjawab, "Saya lebih takut jika anak saya kehilangan hidupnya. Saya memberinya bagian dari hidup saya agar ia tetap hidup." Itulah gambaran kecil dari kasih Bapa di sorga bagi kita. Kasih yang memberi tanpa menimbang untung rugi. Kasih sejati tidak selalu spektakuler. Terkadang kasih itu sederhana, mengulurkan tangan, mendengarkan tanpa menghakimi, atau sekedar hadir bagi mereka yang kesepian. Mungkin hari ini Tuhan menggerakkan saudara untuk mengunjungi tetangga yang sakit, membantu teman yang kesulitan, atau memaafkan tetangga atau anggota keluarga yang pernah melukai hati saudara. Kasih sejati juga mengampuni. Kita yang telah diampuni dipanggil untuk mengampuni. Jika Tuhan telah memberikan anaknya untuk kita, mungkin kita menahan kasih bagi orang lain yang menyakiti kita. Kasih juga adalah pelayanan. Dalam konteks gereja dan keluarga Kristen, kasih dinyatakan dalam kesediaan memberi waktu, tenaga, perhatian, bahkan harta kita. Dalam terang 1 Yohanes 4 ayat 9, kasih bukanlah respon terhadap kebaikan orang lain, tetapi respon terhadap anugerah Allah. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, salib adalah simbol kasih yang hidup. Kasih Allah bukanlah ide kosong. Kasih itu bergerak, memberi, hadir, dan bertindak. Maka mari kita tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi hidupilah dengan nyata. Karena kasih sejati adalah aksi yang bersumber dari kasih Kristus. Amin, kita berdoa.
Syukur ya Allah untuk firman yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah begitu mengasihi kami, sehingga kami juga harus saling mengasihi. Sebagaimana kami mengatakan, kami menyaksikan bahwa kami mengasihi Tuhan. Adalah benar ketika kami saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mampukan kami untuk mewujudkan cinta kasih Allah ke tengah-tengah kehidupan di keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun kami berada, sehingga Allah semakin kami permuliakan lewat kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan para orang tua sampai lansia. Tuhanlah yang mencurahkan anugerah kesehatan, anugerah kelimpahan berkat dan sukacita untuk menjalani hari-hari ini, aktivitas sepanjang hari ini dengan seturut kehendak Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat, dan kelak kami akan melihat keberhasilan mereka oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sehat melalui para dokter, para medis, obat-obat, makanan yang mereka konsumsi. Kiranya anugerah kesembuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka, dan biarlah dalam kelemahan mereka tetap mengingat untuk menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab Tuhanlah sumber daripada kesembuhan itu. Kau berkati saudara-saudara kami yang sedang bersyukur untuk hari kelahiran dan hari pernikahan mereka. Kiranya bertambah-tambah berkat-berkat dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dan melalui doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan, kiranya Engkau curahkan dengan menjawab setiap permohonan mereka. Kami siap melanjutkan aktivitas kami hanya dengan pertolongan Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.